Routing adalah proses di mana suatu router men-forward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Untuk dapat meroute paket dibutuhkan router. Router adalah merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, komputer bisa berhubungan dengan komputer lainnya karena adanya IP address. IP address merupakan alat yang dimiliki sebuah komputer. Dengan adanya IP address tersebut, komputer dapat berhubungan satu sama lain. IP address yang menghubungkan antar komputer haruslah satu segmen atau satu network. Tetapi dengan adanya router, komputer yang memiliki segmen yang berbeda bisa berhubungan. Informasi yang dibutuhkan router: alamat tujuan, destination address, tujuan atau alamat host yang akan di routing. Mengenal sumber informasi dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Menemukan rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Pemilihan rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Menjaga informasi routing. Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. 2. Fungsi router. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan atau mengatur jalannya IP address dengan segmen yang berbeda. Router sebenarnya memiliki fungsi ataupun kemampuan seperti berikut: mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan di antara dua buah protokol, mengatur pesan di antara topologi jaringan linear, bus, dan bintang, mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan seperti internet protokol, dari stack protokol 7 lapis OSI. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Router digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan dan dapat meningkatkan
bandwidth jaringan, mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. 4. Jenis konfigurasi routing. Router statis. Routing statis adalah suatu mekanisme routing yang dilakukan secara manual dengan membuat tabel routing pada setiap perangkat router yang ada pada jaringan skala kecil yang terdiri hanya 2 atau 3 router saja. Kita lebih umum menggunakan routing statis. Routing statis harus dikonfigurasi secara manual dan dipelihara secara manual, juga karena tidak dapat melakukan pertukaran informasi tabel routing secara dinamis dengan router-router lainnya. Routing statis akan berfungsi baik bila tabel routing pada setiap jaringan di dalam Internet network sudah dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. 5. Konfigurasi dasar pada router. Mode user diindikasikan dengan tanda di mana pada mode ini user dapat melihat setting yang ada tetapi tidak bisa merubahnya. Untuk itu dibutuhkan hak khusus yang diistilahkan dengan mode privileged dengan diindikasikan dengan tanda pagar.